Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini, pada UAS mata kuliah Good Corporate Governance, saya pemateri dengan Noldi Adrianus ingin menyampaikan lebih detail tentang beberapa teori tentang Good Corporate Governance. Pada pembahasan di sini saya akan menyampaikan 9 poin penting dalam konteks pentingnya Good Corporate Governance (GCG). Yang pertama, yang kedua Good Corporate Governance Principle, yang ketiga teori keberagaman dewan, yang keempat teori Upper Echelon dari Hambrick dan Mason 1984, kelima teori Resource Dependence, keenam teori psikologi sosial, 7 teori agensi, 8 teori ketergantungan sumber daya, dan kesimpulan. Dalam konteks pentingnya Good Corporate Governance, Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan yang dikelola dengan tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan. GCG memastikan perusahaan dikelola dengan baik untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Secara teori agensi, Jensen dan McKelling 1976 menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen perlu diawasi oleh pemegang saham atau prinsipal. Untuk memastikan kepentingan mereka selaras, GCG berperan penting dalam meminimalisir konflik antara manajemen dan pemegang saham. Secara Good Corporate Governance Principle, di sini ada 4 yang saya ingin bahas, yaitu terkait transparansi, accountability, responsibility, dan fairness. Secara Corporate Governance Principle, transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, dan menjelaskan pentingnya transparansi dalam mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Spence 1973. Akuntabilitas, dewan direksi dan manajemen harus bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan pengelolaan sumber dayanya, serta menekankan bahwa manajer bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan, berdasarkan Stewardship Theory Donaldson and Davis 1991. Pada responsibilitas, perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku secara bertanggung jawab atas dampak keputusan bisnisnya. Dalam konteks teori Corporate Social Responsibility, Carroll 1991. Fairness, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks teori stakeholder, Freeman 1984. Role of the board, peran dewan. Pada poin yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap prinsip GCG. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan diterapkan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi bertindak sebagai agen yang harus mengelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan memastikan tidak ada konflik kepentingan secara teori agensi Jensen and McKelling 1976. Dalam konteks teori keberagaman dewan, di sini ada 3 hal yang saya ingin bahas, yaitu definisi, pentingnya keberagaman dewan, dampak pada tata kelola perusahaan. Dalam definisi keberagaman dewan mengacu pada variasi dalam komposisi dewan direksi berdasarkan faktor-faktor seperti gender, ras, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Poin yang kedua menyatakan bahwa keberagaman dewan dapat membantu perusahaan mengakses sumber daya yang lebih luas dan beragam.
yang penting untuk keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Dalam konteks teori Resource Dependency Theory, Beavers and Selensik 1978. Pentingnya keberagaman dewan. Pengambilan keputusan yang lebih baik pada poin pertamanya, keberagaman dewan mendorong adanya berbagai perspektif dan ide yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Poin yang kedua menjelaskan bahwa kelompok yang dengan keberagaman kognitif cenderung menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Dalam konteks teori Cognitive Diversity Theory, page 2007. Selanjutnya merefleksikan keberagaman pemangku kepentingan. Pada poin pertamanya, dewan yang beragam lebih mampu memahami dan merefleksikan kebutuhan serta keinginan berbagai pemangku kepentingan. Poin selanjutnya menekankan pentingnya perusahaan untuk memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham dalam konteks teori stakeholder theory Freeman 1984. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Pada poin pertamanya, perusahaan dengan dewan yang beragam seringkali dianggap lebih inklusif dan progresif, yang dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Poin selanjutnya menyatakan bahwa keberagaman dewan dapat menjadi sinyal positif bagi pemangku kepentingan tentang komitmen perusahaan terhadap inklusivitas dan inovasi dalam konteks teori Signaling Theory Spence 1973. Dampak pada tata kelola perusahaan. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pada poin pertamanya, dewan yang lebih beragam lebih cenderung untuk mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Poin selanjutnya menekankan pentingnya dewan dalam memantau dan mengawasi manajemen untuk memastikan kepentingan pemegang saham terlindungi dalam konteks Agency Theory Jensen and McKelling 1976. Mengurangi resiko keputusan yang bias. Pada poin pertamanya, keberagaman mengurangi resiko keputusan yang bias atau terfokus pada satu perspektif saja, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola. Menyatakan bahwa keputusan yang lebih baik dicapai melalui partisipasi dan kolaborasi dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda. Dalam konteks teori Behavior Theory of the Firm, Sirot and March 1963. Pada teori Upper Echelon, Hambrick dan Mason 1984, di sini ada 4 poin penting, yaitu inti dari teori, elemen kunci, pengaruh pada pengambilan keputusan, dan aplikasi dalam tata kelola perusahaan. Dalam konteks inti teori, teori Upper Echelon menyatakan bahwa karakteristik latar belakang efektif puncak seperti usia, pendidikan, pengalaman profesional, dan nilai-nilai pribadi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi perusahaan. Poin selanjutnya menjelaskan bahwa pengalaman dan nilai-nilai individu eksekutif puncak mempengaruhi pilihan strategis dan pada gilirannya kinerja organisasi. Upper Echelon Theory, Hamburg and Mason. Sebagai elemen kunci, demografi eksekutif pada poin pertamanya, faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi perspektif dan pendekatan mereka terhadap pengambilan keputusan. Poin selanjutnya menyatakan bahwa individu dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap organisasi. Dalam konteks teori Human Capital Theory, Becker 1964. Dan nilai-nilai keyakinan pribadi. Pada poin pertamanya, nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh eksekutif puncak mempengaruhi visi, misi, dan budaya perusahaan. Poin selanjutnya menjelaskan bahwa nilai-nilai pribadi mempengaruhi perilaku individu dan keputusan yang mereka buat. Dalam konteks teori Personal Value Theory, Rockets 1973. Pengaruh pada pengambilan keputusan. Poin pertamanya, pilihan strategis. Pada poin pertama, latar belakang dan karakteristik eksekutif puncak mempengaruhi pilihan
strategi seperti diversifikasi, ekspansi internasional, dan inovasi. Poin kedua menyatakan bahwa pemimpin organisasi memiliki kekuatan untuk membuat keputusan strategis yang signifikan yang membentuk arah masa depan perusahaan dalam konteks teori Strategic Choice Child 1972. Selanjutnya, budaya organisasi. Pada poin pertamanya, eksekutif puncak membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Poin selanjutnya, menekankan pentingnya pemimpin dalam membentuk budaya organisasi melalui nilai-nilai dan keyakinan mereka, dalam konteks Organizational Culture C 1985. Aplikasi dalam tata kelola perusahaan. Pemilihan anggota dewan. Pada poin pertamanya, perusahaan harus mempertimbangkan keragaman latar belakang dan pengalaman saat memilih anggota dewan untuk memastikan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menyatakan bahwa keberagaman dalam tim manajemen dapat meningkatkan kinerja melalui beragam perspektif dan pendekatan dalam konteks teori diversity management Cox and Blake 1991. Selanjutnya, evaluasi kinerja eksekutif. Dewan harus mengevaluasi kinerja eksekutif puncak, tidak hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga bagaimana keputusan strategis mereka mencerminkan nilai-nilai dan visi perusahaan. Poin selanjutnya, mengukur kinerja eksekutif tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan dalam konteks teori Balance Scorecard Kaplan and Norton 1992. Selanjutnya saya akan membahas teori resource dependency. Di sini ada 4 hal juga: konsep dasar, peran dewan direksi, strategi untuk mengurangi ketergantungan, dan keunggulan strategis. Konsep dasarnya, teori resource dependency menyatakan bahwa organisasi bergantung pada sumber daya yang dikendalikan oleh entitas lain dan harus mengelola ketergantungan ini untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan mereka. Poin selanjutnya menjelaskan bahwa bagaimana organisasi berusaha untuk mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal melalui berbagai strategi seperti membentuk aliansi, mengakuisisi perusahaan lain, atau memilih anggota dewan yang memiliki koneksi penting dalam konteks teori resource dependency theory Peevers and Zelensky 1978. Selanjutnya, peran dewan direksi. Membawa sumber daya penting. Poin pertamanya, anggota dewan seringkali dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan sumber daya penting, seperti informasi, keahlian, dan koneksi bisnis. Poin selanjutnya menyatakan bahwa individu dengan keahlian dan pengetahuan khusus dapat memberikan kontribusi besar terhadap organisasi, dalam konteks Human Capital Theory Becker 1964. Selanjutnya, mengelola ketergantungan eksternal. Dewan direksi memainkan peran kunci dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang dikendalikan oleh pihak luar. Menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan eksternal dalam memperoleh sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dalam konteks network teori Granovetter 1973. Strategi untuk mengurangi ketergantungan. Di sini aliansi dan kemitraan. Poin pertamanya, membentuk aliansi strategis dengan organisasi lain untuk berbagi sumber daya dan mengurangi resiko ketergantungan. Poin selanjutnya menjelaskan bagaimana aliansi dapat membantu organisasi mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk bersaing secara efektif dalam konteks Strategic Alliance Theory, Doss and Hamel 1998. Poin selanjutnya, diversifikasi sumber daya. Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Selanjutnya, menekankan pentingnya mengembangkan eksploitasi sumber daya internal yang unik untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam konteks teori Resource Based View
Burney 1991. Selanjutnya, akuisisi dan merger. Mengakuisisi perusahaan lain untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya kritis. Poin selanjutnya menjelaskan bagaimana akuisisi dapat digunakan sebagai strategi untuk mengakses sumber daya yang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam konteks teori merger and acquisition Goldhan 2010. Keunggulan strategis. Memperkuat posisi kompetitif. Poin pertamanya, dengan mengelola ketergantungan sumber daya secara efektif, perusahaan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar. Selanjutnya, menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam konteks teori competitive advantage teori Porter 1985. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko dan ketidakpastian. Mengelola ketergantungan sumber daya membantu perusahaan mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi eksternal yang berubah-ubah. Dalam konteks teori contingency teori Lawrence and Lord 1967. Selanjutnya yaitu teori psikologi sosial. Di sini ada 4 hal: landasan teori, dinamika dewan direksi, pengaruh pada tata kelola perusahaan, dan implementasi dalam prakteknya. Landasan teori. Teori psikologi sosial berfokus pada bagaimana interaksi antar individu dan dinamika kelompok mempengaruhi perilaku dan keputusan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam kelompok dan bagaimana identifikasi ini mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka dalam konteks Social Identity Theory Tatchfeld and Turner 1979. Dinamika dewan direksi, yaitu kohesi kelompok. Pada poin pertamanya, kohesi atau keberagaman dalam kelompok dewan dapat meningkatkan kerjasama dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Poin selanjutnya menyatakan bahwa kelompok yang kohesif cenderung lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan bersama dalam konteks Group Cohesion Theory Festinger 1950. Selanjutnya yaitu resolusi konflik. Mekanisme untuk mengatasi konflik dalam dewan sangat penting untuk memastikan keputusan yang optimal. Menekankan pentingnya pendekatan yang efektif dalam mengelola dan menyelesaikan konflik untuk memelihara kerjasama dan efektivitas kelompok dalam konteks Conflict Resolution Theory Thomas and Gilman 1974. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam dewan dipengaruhi oleh dinamika kelompok seperti tekanan konfrontivitas dan pengaruh pemimpin. Menjelaskan bagaimana tekanan untuk mencapai konsensus dapat mengarah pada putusan yang buruk jika tidak dikelola dengan baik dalam konteks teori groupthink oleh Jennings 1972. Pengaruh pada tata kelola perusahaan, yaitu interaksi yang efektif. Pada poin pertamanya, interaktif yang positif dan konstruktif antara anggota dewan dapat meningkatkan kualitas keputusan dan tata kelola perusahaan. Menyatakan bahwa hubungan sosial yang didasarkan pada timbal balik dapat meningkatkan kerjasama dan kepuasan dalam kelompok. Dalam konteks teori social exchange Blau 1964. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam dewan. Peran ketua dewan atau pemimpin sangat penting dalam memfasilitasi diskusi, mengelola konflik, dan memotivasi anggota dewan. Menekankan pentingnya kepemimpinan dan transformasional dalam menginspirasi dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks leadership theory Bass 1985. Selanjutnya, keputusan berbasis konsensus.
Mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis konsensus dapat mengurangi resiko keputusan yang bias dan meningkatkan legitimasi keputusan. Menyatakan bahwa keputusan yang dibuat melalui proses konsensus cenderung lebih akurat dan diterima secara luas oleh anggota kelompok. Dalam konteks teori konsensus decision making, Schweizer, Sandberg, and Regan 1986. Dan selanjutnya implementasi dalam praktek, yaitu pelatihan dan pengembangan. Anggota dewan harus mendapatkan pelatihan tentang dinamika kelompok dan keterampilan resolusi konflik untuk meningkatkan efektivitas mereka. Menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam organisasi dalam konteks Organizational Development Theory Lewin 1951. Selanjutnya, evaluasi kinerja dewan. Poin pertamanya, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dewan untuk memastikan bahwa dinamika kelompok mendukung tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, menyatakan bahwa evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mendorong peningkatan kerja dalam konteks performan evaluasi teori Kirkpatrick 1959. Dan selanjutnya yaitu teori agensi. Di sini juga ada 4 hal: premisis dasar, masalah utama, tanggung jawab dewan direksi, dan mekanisme untuk mengurangi masalah agensi. Secara premisis dasar, teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik, prinsipal, dan manajer atau agen dalam sebuah organisasi. Konflik dapat timbul ketika agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal, dan menyatakan bahwa ada potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan masalah agensi dalam konteks agensi teori Jensen and McKellen 1976. Masalah utama. Masalah keagenan pada poin pertamanya terjadi ketika manajer atau agen memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik prinsipal dan membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dengan menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan keputusan yang tidak efisien. Dalam konteks Information Asymmetry, Arklov 1970. Biaya keagenan. Poin pertamanya, biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor mengendalikan tindakan agen agar sesuai dengan kepentingan mereka. Menguraikan biaya yang terkait dengan pengawasan dan insentif untuk mengurangi perilaku opportunistic agent dalam konteks monitoring and bonding cost Jensen and McKellen 1976. Tanggung jawab direksi. Pengawasan manajemen. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan memastikan mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Menyatakan bahwa manajer dapat bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai agen oportunistik dalam konteks Stewardship Theory Donaldson and Davis 1991. Selanjutnya, menyelaraskan kepentingan. Dewan direksi harus memastikan bahwa insentif manajemen diselaraskan dengan kepentingan pemegang saham untuk meminimalisasikan konflik kepentingan. Menjelaskan bahwa insentif yang tepat dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal dalam konteks teori Incentive Alignment Theory Holmstrom dan Milgrom 1991. Selanjutnya, pengendalian internal. Menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memonitor aktivitas manajemen dan mengurangi resiko kecurangan atas penyimpangan. Menyatakan bahwa pengendalian yang efektif dapat membantu memastikan perilaku agen sesuai dengan harapan prinsipal dalam konteks teori kontrol teori Ouchi 1979. Selanjutnya, mekanisme untuk mengurangi masalah agensi. Di sini insentif kerja. Poin pertamanya, memberikan kompensasi berbasis kinerja untuk manajemen agar mereka termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
menjelaskan pentingnya struktur insentif untuk meminimalkan masalah agensi dalam konteks teori Principal Agent Eisenhower 1989. Selanjutnya, transparansi dan pelaporan. Meningkatkan transparansi dan frekuensi pelaporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Menyatakan bahwa transparansi dapat berfungsi sebagai sinyal positif kepada pemegang saham tentang kesehatan dan kinerja perusahaan dalam konteks teori Signaling Theory Span 1973. Selanjutnya, kebijakan tata kelola. Menerapkan kebijakan tata kelola yang kuat seperti komite audit independen dan dewan direksi yang beragam untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Menekankan pentingnya kebijakan tata kelola untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dalam konteks teori Corporate Governance Theory, Silver and Winsney 1997. Selanjutnya yaitu teori ketergantungan sumber daya. Di sini ada 5 hal penting, yaitu pemahaman teori, fokus teori, peran dewan direksi, strategi untuk mengelola ketergantungan, dan keunggulan strategis. Pada pemahaman teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa organisasi tidak bisa mandiri sepenuhnya dan bergantung pada sumber daya yang dikendalikan oleh pihak eksternal. Untuk bertahan dan berkembang, organisasi harus mengelola ketergantungan ini secara strategis. Dengan menjelaskan bagaimana organisasi berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal dengan berbagai strategi seperti aliansi, merger, atau mengundang individu berpengaruh ke dalam dewan direksi dalam konteks teori Resource Dependency Theory, Preval and Selensik 1978. Fokus teorinya, pengendalian sumber daya. Organisasi perlu memperoleh dan mengendalikan sumber daya penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas. Dengan menyatakan bahwa organisasi harus memiliki mekanisme kontrol yang efektif untuk mengelola sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam konteks kontrol teori Auchi 1979. Selanjutnya yaitu pengurangan ketergantungan. Mengurangi ketergantungan pada sumber daya kritis dari pihak luar melalui diversifikasi dan pengembangan sumber daya internal. Dengan menekankan pentingnya mengembangkan dan mengeksploitasi sumber daya internal yang unik untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam konteks Resource Based View Bernie 1991. Peran Dewan Direksi membawa jaringan dan koneksi. Anggota dewan yang memiliki jaringan luas dan koneksi strategis dapat membantu perusahaan mengakses sumber daya penting. Dengan menyatakan bahwa jaringan sosial dan hubungan eksternal sangat penting dalam memperoleh sumber daya dan dukungan. Dalam konteks network teori Grafenfetter 1973. Menjalin aliansi strategis. Dewan direksi dapat membantu perusahaan melalui aliansi dan kemitraan strategis untuk berbagi sumber daya dan mengurangi resiko. Dengan menjelaskan bagaimana aliansi dapat membantu organisasi mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk bersaing secara efektif secara strategic alliance theory Doss and Hamel 1998. Strategi untuk mengelola ketergantungan, akuisisi dan merger. Mengakuisisi perusahaan lain atau melakukan merger untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya yang kritis. Dengan menyatakan bahwa akuisisi dapat digunakan sebagai strategi untuk mengakses sumber daya penting dan meningkatkan daya saing. Merger and Acquisition Theory Gaughan 2010. Diversifikasi sumber daya. Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengurangi resiko dan meningkatkan stabilitas. Diversification Strategy Ansoff 1957. Keunggulan strategis, memperkuat posisi kompetitif dengan mengelola ketergantungan sumber daya secara efektif. Perusahaan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar. Dengan menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya mereka secara efektif dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Competitive Advantage Theory Porter 1985. Mengurangi resiko dan ketidakpastian.
Mengelola ketergantungan sumber daya dapat membantu perusahaan mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan dengan kondisi eksternal yang berubah-ubah. Contingency Theory, Lawrence and Lord 1967. Keunggulan strategis dengan memperkuat posisi kompetitif, dengan mengelola ketergantungan sumber daya secara efektif, perusahaan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar. Dengan menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Competitive Advantage Theory, Porter 1985. Selanjutnya, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Mengelola ketergantungan sumber daya membantu perusahaan mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, dengan menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi eksternal yang berubah-ubah. Contingency Theory, Lawrence and Lord 1967.